Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, untuk nge-spill situasi di pemakaman Nia Kurniasari. Dan saat ini kita berpapasan dengan, halo Bu, dari mana Bu? Pasaman Barat. Pasaman Barat Bu, di mana Bu? Di Simpang Tigo. Simpang Tigo Bu, orang kampung Wak mah. Sama orang Pasaman, banyak rombongan Bu. Dari Soto tadi Pak. Soto. Kabaliak le Bu. Oke, hati-hati Bu. 8 sama ke Banjar. Oh, oke, dari Simpang Tiga. Oke. Ya, itu barusan ya pelayat yang datang dari Kabupaten Pasaman Barat, dari Simpang Tiga Opir katanya. Dan kita akan lanjutkan ya teman-teman, men-spill rombongan yang langsung ke pemakamannya Nia. Ini di depan kita cukup banyak ya teman-teman, para pelayat yang jalan kaki. Kalau dari rumah duka ya ke pemakaman berjarak sekitar 150 meter. Dan alhamdulillah cuaca pada pagi hari ini tidak terlalu panas ya, sepertinya bersahabat, agak mendung juga, tapi alhamdulillah karena cuacanya cukup panas akhir-akhir ini, dan mudah-mudahan saat ini cuaca bersahabat dan nggak terlalu gerah ya jalan kakinya. Ini dia teman-teman, simpang menuju pemakamannya Nia, dan di depan sana lurus ke tempat itu ada beberapa buah lokasi tempat kejadian peristiwa itu teman-teman. Dan ini simpangnya ke pemakaman Nia Kurniasari. Dan teman-teman, kita lihat bagaimana suasana di pondok menjelang makam Nia. Bagaimana situasinya saat ini ya, yang bagi saja mungkin wow, sudah ramai ternyata teman-teman. Dan juga ada pedagang yang sini yang menyiapkan, ini ada dagang es dan juga makanan-makanan lainnya. Dan para pelayat sudah banyak yang sepertinya kecapean dan standby di pondok pemakaman dulu untuk melanjutkan perjalanannya melihat pemakaman Nia Kurniasari. Untuk saat ini, untuk menjaga ketertiban ya teman-teman, agar makam-makam atau pusara yang ada di seputaran Pandam Pekuburan suku Koto ini tidak terinjak-injak oleh para pelayat, maka dipasang garis pembatas ya teman-teman. Ada tali rapiah pembatasnya supaya tidak keinjak itu makam-makam yang lainnya teman-teman. Ini karena di seputaran pemakaman Nia banyak pemakaman lain yang juga harus kita jaga dan kita hormati agar para pelayat tidak menginjak-injak pemakaman yang ada di sini. Nih, kita perhatikan cukup banyak dan membludak ya rombongan dari pelayat yang sudah sampai di makamnya Nia. Dan ini makam yang lain teman-teman juga ditaburin bunga rampai oleh pelayat. Pak ada. Kayak makan Kak, kita juga Pak. Dari sebelah kiko. Apa mama-mama? Kayak kumbu Kak. Lah. Ini ada pertama. Nanti ya. Alhamdulillah enak nih saja dicacang sana ya teman-teman, ini rombongan pelayat menaburkan bunga rampai di seputaran Pandam Pekuburan suku Koto ini juga ya, bukan hanya makam Nia yang dikasih bunga rampai, tapi juga dibagi-bagi oleh para pelayat kepada makam-makam yang lainnya. Dan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan para
pelayat yang datang berkunjung ke sini juga dipasangin garis pembatas agar kita tidak menginjak-injak ataupun merusak tanam atau merusak kuburan yang ada di seputaran kuburan Nia. Kayak apa nih kok? Foto kayak video. Video dia kirim kali deh. Kunci-kunci Ya, berebutan para pelayat untuk menaburkan bunga rampai di pemakamannya Nia. Dan teman-teman kita coba lihat keluar ya untuk agar para pelayat yang datang berkunjung ke sini untuk tidak menginjak makam-makam yang lainnya, sehingga dipasang oleh pemerintah ataupun juga warga setempat garis pembatas yang dipasang di tali agar kita tidak melewati tali yang sudah dipasang ini, agar kesakralan di area pemakamannya Kursunia Sari terus terjaga, dan juga kebersihan di sekitar pandang pekuburannya juga harus dijaga. Ini teman-teman, pemakaman yang lainnya juga cukup banyak di sini. Alhamdulillah bersih dan wangi. Ya teman-teman, selain wangi aroma dari bunga rampai yang ditaburkan oleh para pelayat yang berkunjung ke makamannya Nia ini, juga ada wangi tersendiri dari yang dipancarkan, yang dikeluarkan aroma wangi dari dalam pekuburannya Nia Kurniasari, karena mungkin Allah punya kehendak ya, punya kuasanya tersendiri, karena mungkin amal ibadah yang dilakukan oleh almarhum Nia semasa hidup cukup bagus, dan juga seorang yang tahfiz Al-Quran, juga hafal juz 30 dan juga berprestasi. Kemudian yang paling membanggakan dari almarhumahnya ini adalah sikap hormatnya kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, sehingga rela mengorbankan apapun demi keluarganya untuk bisa melanjutkan perjuangan untuk sekolah ataupun perjuangan untuk hidupnya. Nah, dan teman-teman, buat yang ingin melihat TKP-TKP lain juga bisa berkunjung, dan ini ada pemandunya, abang penunjuk jalan. Nah, ini dia ada pemandu dari TKP tempat Nia dihabisi ataupun tempat-tempat TKP yang lainnya. Jadi bagi pengunjung yang pengen berkunjung ke TKP tersebut, boleh langsung ke TKP didampingi oleh abang ini. Ada pun juga yang lain, mungkin pemandu-pemandu yang bisa mengantar ke tempat lokasi kejadian peristiwa, tempat kejadian peristiwa pembunuhannya. Boleh kalau ada yang mau melihat TKP tersebut, silakan didampingin langsung oleh abang ini ataupun juga pemuda yang lainnya. Dan kembali kepada pemakaman Nia Kurniasari, teman-teman, amal ibadah yang cukup membanggakan, yang cukup membahagiakan ya, amal ibadah yang dilakukan almarhumah Nia semasa hidup, sehingga seluruh pengunjung setiap hari berdatangan pergi melayat ke rumah Nia dan juga ke tempat-tempat lain, tempat kejadian peristiwanya. Dan suatu hal yang luar biasa, teman-teman, selain wangi dari bunga rampai yang ditaburkan oleh para pelayat, juga di seputaran ini, seputaran kuburan ini tercium aroma yang cukup wangi, seperti wanginya parfum kasturi ya. Mungkin ini kuasa Allah, teman-teman, dan mungkin karena amal ibadah yang dilakukan dan berbaktinya seorang Nia kepada orang tua, sehingga Allah menunjukkan kuasanya dengan membukakan pintu hati para pelayat untuk bisa datang ke sini dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat pada umumnya sudah hadir sempat berkunjung ke lokasi ini, dan bahkan ada juga yang dari luar negeri yang berkunjung ke sini. Dan bukti kalau Allah itu Maha Kuasa, dan Allah perlihatkan kepada marga masyarakat dan juga kepada seluruh pelayat bahwasannya kuasanya itu cukup bagus, cukup mutlak ya, cukup
kuasanya benar-benar maha mutlak ya, maha besar dan juga maha segala-galanya, sehingga membukakan pintu hati seluruh orang untuk berkunjung ke sini. Dan Allah buktikan kekuasaannya dengan mengeluarkan aroma harum di seputaran lokasi pemakamannya tersebut. Dan teman-teman, pada saat ini sudah pukul 11 pagi, kurang 5 menit ya, 11 pagi, sudah banyak para pelayat yang berdatangan untuk langsung menemui atau untuk langsung berziarah ke pemakamannya Nia Kurniasari. Ini dia teman-teman, terus berdatangan, apalagi pada hari Minggu ini ya, dan Sabtu Minggu, para pelayat ini cukup membludak, sangat membludak, sangat banyak yang datang berkunjung ke sini. Karena puncak dari wisata religi ini biasanya pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kebetulan kemarin teman-teman, hari Sabtu kemarin, karena cuaca di sini kurang bersahabat, seharian hujan deras ya, dari pukul 11 siang sampai tengah malam hujan, sehingga para pelayat yang datang banyak yang putar arah lagi, nggak sempat nyampe ke pemakaman Nia ataupun juga ke tempat kejadian peristiwa yang lainnya, sehingga mungkin pada hari ini kembali dilanjutkan oleh para pelayat untuk datang berkunjung ke sini rame-rame dari daerah manapun, dari daerah mana saja yang ada di Indonesia, dan ataupun juga dari provinsi-provinsi tetangga, bahkan di luar negeri teman-teman. Ya, luar biasa teman-teman, luar biasa sekali. Allahu Akbar, kekuasaan Allah menunjukkan kuasanya kepada kita semua sebagai umatnya, untuk terus meningkatkan rasa solidaritas, rasa keimanan, kemudian rasa berbakti kita kepada orang tua ya, dan patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Dan Allah perlihatkan karena hormatnya kepada orang tua dari seorang Nia ini, sehingga Allah bukakan pintu hati semua orang untuk bisa berkunjung ke makamnya. Dan di seputaran pemakaman umum ini cukup wangi. Selain wanginya bunga rampai, atau juga wangi aroma yang lain, sepertinya bukan aroma bunga rampai, tapi aromanya seolah-olah seperti bunyi bau seperti wanginya parfum kasturi sepertinya teman-teman. Luar biasa. Dan setelah 2 bulan lebih ya kepergian Nia, sampai saat ini masih ramai para pelayat yang datang berkunjung ke sini. Dan di seputaran pemakaman ya, atau pandang pekuburan suku Koto ini sudah dibersihkan, karena banyak di sini pemakaman yang lain, atau makam-makam yang lain, atau pusara yang lain dari warga masyarakat suku Koto, sehingga dibersihkan. Jadi setiap hari teman-teman, untuk sampah-sampah yang ada di sini yang dibawa oleh para pelayat ataupun juga para pedagang selalu dibersihkan pada sore hari. Setelah siap jualan, setelah para pengunjung tidak ada lagi yang berkunjung ke sini, pada sore harinya dibersihkan oleh para pedagang ataupun juga para petugas yang sudah ditunjuk untuk membersihkan lokasi di sini agar tidak ada sampah yang berserakan ataupun juga bekas-bekas botol minuman ataupun plastik-plastik. Jadi di sini cukup tertata rapi ya teman-teman, karena boleh dibilang ini sebagai objek wisata religi. Jadi kita harus menyajikan, harus menjaga kebersihan dan kebersamaan, dan juga kekompakan, ketertiban dan keamanan daripada seluruh pengunjung dan juga seluruh pelayat yang datang ke sini teman-teman. Dan teman-teman yang lapar ataupun juga para pelayat yang lapar, kehausan di perjalanan, boleh menyantap makanan ataupun juga membeli minuman segar. Di sini juga tersedia, karena cuaca yang cukup gerah ya, kadang-kadang menimbulkan Halo Bang Gemoy. haus Bang dan lapar Gemoy. ya.